Di tengah malam hujan deras di Jakarta, Siti terbangun oleh suara pintu rumah yang dibanting keras. Ayahnya, Pak Hadi, berdiri di ambang pintu kamarnya dengan mata memerah, memegang ponsel Siti yang bergetar karena notifikasi. Kau ini apa? Surat cinta dari perempuan. Kau hancurkan nama keluarga, teriaknya, melempar ponsel itu ke dinding hingga pecah berkeping-keping. Siti, gadis berusia 24 tahun dengan rambut panjang hitam yang selalu rapi, hanya bisa meringkuk di tempat tidur, air mata mengalir tanpa suara. Itu adalah malam ketika rahasianya terbongkar, cinta pertamanya pada seorang perempuan bernama Rina, teman kuliahnya yang kini menjadi lebih dari sekadar sahabat. Pagi harinya, ibunya, Bu Ani, dengan wajah pucat, memaksa Siti mengemasi barang-barangnya. Pergilah ke rumah nenekmu di Bandung. Jangan kembali sampai kau sembuh dari penyakit ini, katanya dingin, tanpa memandang mata anaknya. Siti merasa dunia runtuh, ia bukan lagi putri kesayangan, tapi aib yang harus disembunyikan. Perjalanan ke Bandung terasa seperti mimpi buruk. Di kereta, Siti menatap jendela yang basah oleh hujan, memikirkan Rina. Mereka bertemu di kampus Universitas Indonesia saat kuliah sastra. Rina, dengan senyum cerah dan mata yang penuh semangat, adalah orang pertama yang membuat Siti merasa utuh. Aku tidak peduli apa kata orang, bisik Rina suatu malam di taman kampus saat mereka berpegangan tangan diam-diam. Tapi sekarang, setelah skandal itu, Rina menghilang, ponselnya tidak aktif, pesan-pesan Siti tak terbalas. Apakah Rina takut? Atau ia juga dihadapkan pada pilihan serupa? Siti tiba di rumah neneknya, seorang janda tua bernama Mbok Siti, nama yang sama dengannya, warisan keluarga. Rumah kayu sederhana di pinggir kota Bandung itu penuh kenangan masa kecil, tapi kini terasa asing. Mbok Siti, dengan keriput di wajahnya yang bijak, membuka pintu dan langsung memeluk cucunya tanpa bertanya. Datanglah, nak. Di sini aman, katanya lembut, seolah tahu segalanya. Hari-hari pertama di Bandung adalah neraka bagi Siti. Ia merasa terisolasi, seperti burung yang sayapnya dipatahkan. Mbok Siti, yang dulu bekerja sebagai guru sekolah dasar, mencoba menghibur dengan cerita-cerita lama tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Hidup ini penuh pilihan, nak. Tapi pilihan yang benar seringkali menyakitkan, katanya suatu sore saat mereka minum teh di teras. Siti akhirnya menceritakan semuanya, tentang Rina, tentang bagaimana ia merasa berbeda sejak remaja, tentang rasa malu yang membakar hatinya. Mbok Siti mendengarkan tanpa menghakimi, hanya mengangguk pelan. Masyarakat kita masih buta, nak. Tapi cinta adalah cinta, tak peduli bentuknya. Kata-kata itu seperti obat, tapi Siti tahu itu tak cukup. Ia mulai bekerja di sebuah kai kecil di Dago untuk mengisi waktu, berharap bisa melupakan. Di sana, ia bertemu dengan seorang pelanggan tetap bernama Maya, perempuan berusia 20 genep tahun dengan rambut pendek dan tatapan tajam. Maya adalah aktivis sosial yang bekerja di LSM Hak Asasi Manusia. Kau terlihat seperti orang yang sedang berjuang, kata Maya suatu hari, sambil memesan kopi. Siti tersenyum pahit, tapi tak menjawab. Maya tak menyerah, ia datang setiap hari, berbagi cerita tentang demonstrasi melawan diskriminasi. Lambat laun, Siti merasa tertarik, bukan hanya pada Maya, tapi pada semangatnya yang tak tergoyahkan. Namun, bayang-bayang masa lalu tak pernah hilang. Suatu malam, Siti menerima telepon dari ayahnya. Kau harus pulang. Ada perjodohan untukmu dengan anak teman ayah, katanya tegas. Siti gemetar, perjodohan itu adalah upaya terakhir keluarga untuk menormalkan dirinya. Ia menolak, tapi ayahnya mengancam, kalau tidak, jangan harap warisan apapun. Mbok Siti, yang mendengar percakapan itu, hanya diam malam itu,
neneknya bercerita tentang masa mudanya, bagaimana ia pernah mencintai seorang perempuan di masa kolonial, tapi memilih menikah untuk menghindari skandal. Aku menyesal, Nak. Tapi aku tak punya pilihan saat itu. Siti terkejut, rahasia neneknya seperti cermin dirinya sendiri. Itu membuatnya semakin bingung apakah ia harus bertahan atau menyerah. Di KAE, Maya mengajak Siti ke sebuah pertemuan rahasia komunitas LGB di Bandung. Ini tempat aman untuk berbagi, katanya. Siti ragu, tapi akhirnya setuju. Di sana, ia mendengar cerita-cerita serupa, perempuan yang diusir keluarga, yang kehilangan pekerjaan karena orientasi mereka. Itu membuka matanya, tapi juga menimbulkan ketakutan baru. Apa jika ia terlibat lebih dalam, hidupnya akan hancur total. Konflik mulai memuncak ketika Rina tiba-tiba muncul di Bandung. Ia datang ke KAE dengan wajah pucat dan mata bengkak. "Makan aku, Siti. Keluargaku memaksa aku putus hubungan," katanya sambil menangis. Mereka bertemu di taman, berbicara berjam-jam. Rina ingin kembali, tapi Siti ragu, luka pengkhianatan itu masih segar. "Kau tinggalkan aku saat aku paling butuh," kata Siti pahit. Rina menjelaskan, keluarganya mengancam melaporkan ke polisi dengan tuduhan penyimpangan moral. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang spesifik, stigma sosial bisa menghancurkan hidup seseorang. Siti memahami, tapi hatinya terpecah. Maya yang melihat pertemuan itu dari kejauhan, mulai menjauh. "Aku tak mau jadi pengganti," katanya dingin saat Siti mencoba menjelaskan. Siti merasa terjebak di antara dua cinta, satu yang lama dan penuh luka, satu yang baru dan penuh harapan. Bok Siti melihat cucunya semakin kurus, semakin pendiam. "Pilihlah yang membuatmu bahagia, Nak. Tapi ingat, setiap pilihan ada harganya." Pagi di Bandung terasa lebih dingin bagi Siti setelah pertemuan dengan Rina. Ia memutuskan untuk memberi Rina kesempatan kedua, tapi dengan syarat, mereka harus rahasia dulu. "Kita tak bisa terbuka sekarang," kata Siti saat mereka berjalan di Braga, jalan bersejarah penuh kenangan. Rina setuju, tapi matanya menunjukkan keraguan. Maya sementara itu menghilang dari KAE. Siti merasa bersalah, ia tahu Maya telah membuka pintu baru baginya, pintu ke dunia aktivisme yang bisa memberi kekuatan. Di pertemuan komunitas berikutnya, Siti datang sendirian. Di sana, ia bertemu dengan seorang perempuan tua bernama Ibu Dewi, yang menceritakan bagaimana ia kehilangan anak perempuannya karena bunuh diri akibat bullying di sekolah. "Jangan biarkan itu terjadi padamu," kata Ibu Dewi, memegang tangan Siti. Cerita itu seperti tamparan. Siti menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya pribadi, tapi bagian dari masalah sosial yang lebih besar di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin gencar dibahas di parlemen. Kerja di KAE menjadi pelarian, tapi juga sumber konflik. Pemilik KAE, Pak Budi, seorang pria konservatif, mulai curiga melihat Siti sering berbicara dengan perempuan-perempuan aneh. Suatu hari, ia mendengar gosip dari pelanggan tentang gadis tomboy yang sering datang. "Jangan bawa masalah ke sini," tegurnya pada Siti. Siti menahan amarah, tapi di dalam hatinya, ia marah pada masyarakat yang selalu menghakimi. Bok Siti, yang kini semakin lemah karena usia, mencoba menasihati. "Nak, kau harus pintar. Jangan lawan angin kencang sendirian." Tapi Siti tak bisa diam, ia mulai ikut demonstrasi kecil-kecilan dengan Maya, yang akhirnya muncul lagi. "Aku makan kau, tapi jangan main-main," kata Maya tegas. Mereka menjadi teman dekat, berbagi mimpi tentang Indonesia yang lebih inklusi. Rina melihat itu cemburu. "Maya itu siapa? Kau bilang kita rahasia, tapi kau terbuka dengannya," tanyanya marah saat mereka bertemu di kamar Siti. Pertengkaran itu pertama kalinya, Siti merasa tertekan, seperti hidup dalam sangkar.
Keluarga dari Jakarta mulai menekan lebih keras. Adik Siti, seorang mahasiswa bernama Andi, datang ke Bandung diam-diam. "Kak, ayah sakit." Ia bilang karena kau, katanya dengan mata sedih. Siti terpukul, ia tahu ayahnya punya masalah jantung, tapi tak menyangka ini jadi alasan. Andi menceritakan bagaimana keluarga menjadi bahan gunjingan tetangga setelah rumor menyebar. Mereka bilang kita keluarga rusak. Siti merasa bersalah, tapi juga marah. "Apa salahku mencintai seseorang?" balasnya. Andi, yang sebenarnya mendukung, memeluk kakaknya. "Aku di pihakmu, Kak." Tapi ayah keras kepala. Kunjungan itu membuat Siti ragu apakah ia harus pulang dan berpura-pura. Bok Siti, yang mendengar, menggeleng. "Jangan korbankan dirimu untuk mereka, nak." Malam itu, neneknya membuka sebuah kotak tua di lemari, menunjukkan surat-surat lama. "Ini rahasiaku. Aku pernah punya teman dekat seperti Rinamu. Tapi aku pilih aman, dan itu menyiksaku seumur hidup." Hubungan dengan Rina semakin rumit. Mereka bertemu di sebuah ila kecil di Lembang, berpura-pura liburan teman. Di sana, Rina mengaku, "Aku takut, Siti. Keluargaku mau aku nikah dengan pria." Siti marah, "Itu seperti pengkhianatan kedua. Kau pilih mereka atau aku?" tanyanya. Rina menangis, tapi tak jawab. Kembali ke Bandung, Siti mencari Maya. "Aku butuh saran," katanya. Maya mendengarkan, lalu bilang, "Kau harus pilih yang benar untukmu. Jangan biarkan cinta jadi penjara." Kata-kata itu membuat Siti berpikir. Ia mulai aktif di komunitas, menulis artikel anonim tentang diskriminasi di blog. Tapi risiko besar, jika ketahuan, pekerjaannya hilang. Suatu hari, Pak Budi memanggilnya. "Aku dengar kau ikut gerakan aneh itu. Keluar sekarang," katanya. Siti kehilangan pekerjaan, tapi merasa bebas. Bok Siti mendukung, "Gunakan ini untuk bangkit, nak." Konflik memuncak ketika ayah Siti datang ke Bandung. Ia sakit, tapi tetap keras. "Pulanglah. Nikah dengan anak teman ayah," desaknya. Siti menolak, "Aku tak bisa bohongi diri sendiri, ya." Pertengkaran hebat terjadi di rumah Mbok Siti. Ayahnya marah besar, tapi Mbok Siti campur tangan. "Anak ini seperti aku dulu, Hadi. Jangan ulangi kesalahanmu." Ayah Siti terkejut, rahasia ibunya terbongkar. Ia pergi dengan amarah, tapi itu membuat Siti semakin kuat. Rina mendengar itu, memutuskan mundur. "Aku tak siap," katanya melalui pesan. Siti hancur, tapi Maya ada di sisinya. "Ini awal baru," katanya. Kehilangan Rina seperti kehilangan bagian dari diri sendiri. Siti menghabiskan hari-hari berikutnya dalam kesedihan, tapi Maya tak membiarkannya tenggelam. "Ikut aku ke Jakarta. Ada demonstrasi besar melawan Ru Antilgt," ajaknya. Siti ragu, kembali ke kota yang menyakitinya terasa berbahaya. Tapi Mbok Siti mendorong, "Pergilah, nak. Tunjukkan pada dunia siapa kau." Dengan hati berdebar, Siti setuju. Di Jakarta, demonstrasi di depan ramai. Ribuan orang berkumpul, membawa spanduk "Cinta bukan kejahatan." Siti merasa hidup, ini pertama kalinya ia merasa tak sendirian. Maya memegang tangannya, "Kau kuat." Tapi di tengah kerumunan, Siti melihat ayahnya, bukan sebagai peserta, tapi sebagai pengamat dari kejauhan. Matanya bertemu, dan ayahnya pergi tanpa kata. Kembali ke Bandung, Siti mendapat kabar buruk. Bok Siti jatuh sakit, demam tinggi. Dokter bilang itu pneumonia, tapi usia tua membuatnya lemah. Siti merawat neneknya dengan setia, tapi pikirannya kacau. "Nenek, maafkan aku jika ini karena stres," katanya. Bok Siti tersenyum lemah, "Bukan salahmu, nak. Ini takdir."
Di rumah sakit, Andi datang lagi. Ayah minta maaf, Kak. Ya lihat demonstrasi itu. Siti tak percaya, ayahnya yang konservatif. Andi menjelaskan, ayah mereka mulai ragu setelah tahu rahasia Mbok Siti. Tapi itu tak cukup, ayah masih menolak menerima. Siti merasa terpecah antara keluarga dan identitasnya. Maya menjadi penopang. Mereka semakin dekat, berbagi mimpi. Aku suka kau, Siti. Tapi aku tak mau paksa, kata Maya suatu malam di taman. Siti merasa getar yang sama seperti dengan Rina, tapi kali ini lebih matang. Mereka mulai pacaran diam-diam, tapi masyarakat tak diam, gosip menyebar di kampung tetangga Mbok Siti mulai menjauh. Suatu hari, seorang ustaz lokal datang ke rumah. Anakmu ini penyimpang. Harus disembuhkan, katanya pada Mbok Siti. Neneknya marah, keluar dari rumahku. Itu membuat Siti bangga, tapi juga takut. Apa jika neneknya pergi, ia sendirian? Puncak datang ketika Rina muncul lagi. Ia datang ke rumah sakit, dengan wajah penuh penyesalan. Aku putuskan nikah itu. Aku pilih kau, katanya. Siti terkejut, tapi Maya ada di sana. Pilih, Siti. Aku atau dia, tanya Maya tegas. Siti merasa dunia berputar. Ia memilih Maya karena Rina terlalu rapuh. Rina pergi dengan air mata, tapi itu seperti pengkhianatan balik. Malam itu, Mbok Siti memburuk. Sebelum tidur abadi, ia bisik, tabunganku. Untukmu. Gunakan untuk perjuangan. Siti menangis, neneknya pergi, meninggalkan warisan rahasia, tabungan yang disembunyikan dari keluarga. Pemakaman Mbok Siti penuh drama. Keluarga dari Jakarta datang, termasuk ayah. Ia meminta maaf pelan, aku salah, nak. Tapi Siti tahu itu tak tulus, ia masih menolak Maya. Setelah pemakaman, ayah menemukan surat wasiat Mbok Siti, semua tabungan untuk Siti, dengan syarat ia hidup sesuai hati. Ayah marah, ini pengkhianatan. Ia menuntut bagian, tapi pengacara bilang wasiat sah. Konflik keluarga meledak, Ibu Siti diam, Andi mendukung kakaknya. Dengan tabungan Mbok Siti, Siti memutuskan pindah ke Jakarta bersama Maya. Mereka menyewa apartemen kecil di Senayan, dekat pusat aktivisme. Uang itu tak banyak, tapi cukup untuk mulai lesem kecil fokus pada hak perempuan. Ini untuk nenek, kata Siti pada Maya. Tapi kehidupan baru tak mudah. Ayahnya mengajukan gugatan hukum atas wasiat, mengklaim Mbok Siti tak waras. Pengadilan menjadi arena pertarungan, Siti harus bersaksi tentang rahasia neneknya. Ia mencintai perempuan seperti aku, katanya di sidang. Hakim terkejut, tapi bukti kuat. Ayah kalah, tapi hubungan mereka putus total. Kau bukan anakku lagi, katanya dingin. Maya mendukung, tapi tekanan sosial meningkat. Dilsem, mereka dapat ancaman dari kelompok radikal. Hentikan atau mati, bunyi pesan anonim. Siti takut, tapi Maya bilang, kita lawan. Suatu malam, mobil mereka dirusak. Polisi tak peduli, ini masalah moral. Siti merasa lelah, apakah perjuangan ini worth it? Rina muncul lagi, kali ini sebagai musuh. Ia bergabung dengan kelompok anti-LGBT, mungkin karena sakit hati. Kau hancurkan hidupku, katanya saat bertemu di acara debat. Siti terluka, cinta lama jadi benci. Konflik internal Siti memuncak. Ia mimpi buruk tentang nenek, ayah, Rina. Apa aku salah? Tanyanya pada Maya. Maya jawab, tidak. Tapi masyarakat yang salah. Mereka ikut konferensi internasional di Bali, bertemu aktivis global. Itu memberi harapan, tapi kembali ke Jakarta, realitas pahit. Andi datang, bilang ibu sakit karena stres. Kembalilah, Kak. Berpura-puralah.
Siti tergoda apa jika ia menikah palsu. Tapi itu pengkhianatan pada diri sendiri. Puncak demonstrasi besar di Monas. Siti pidato, cinta kami bukan dosa. Tapi kerusuhan pecah, polisi tangkap Maya. Siti panik, gunakan tabungan sisa untuk jaminan. Maya keluar, tapi terluka. Ini harga kita, katanya. Siti sadar, setiap pilihan ada korban. Setelah insiden itu, Siti dan Maya semakin solid. Mereka berkembang, bantu banyak perempuan seperti mereka. Tapi luka lama tak hilang. Ayah datang ke apartemen dengan wajah tua. Aku salah. Makan ayah, katanya tulus kali ini setelah ibu sembuh dan meyakinkannya. Siti memakan, tapi tak lupakan. Aku tetap aku, ya. Keluarga mulai menerima pelan-pelan, Andi jadi pendukung utama. Rina melihat perubahan, minta maaf. Aku salah pilih jalan. Siti makan, tapi tak kembali. Hidup berlanjut, Siti jadi igur inspirasi di komunitas. Tapi ia renungkan harga, kehilangan nenek, teman, kedamaian. Apakah semua ini pantas, tanyanya pada diri sendiri. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama selalu salah, atau justru masyarakat yang perlu berubah?